Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala serta iman wal Islam, nikmat panjang umur dan nikmat yang paling agung yaitu dijadikan kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kita tidur sampai kita bangun lagi, itu semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan apa yang tidak ada pada dirinya. Apa yang ia belum dapatkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan jaga apa yang telah ia miliki yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepadanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita hilang begitu saja. Karena apa? Dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut akan hilang, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syair mengatakan wa ma kana min ni'matin fa min Allah. Ya, adapun nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ma'asi tuzhibun ni'am. Ya, kata syair, sesungguhnya maksiat kepada Allah, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah walaupun nikmat itu sedikit, nikmat itu banyak, nikmat itu sempurna atau tidak, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, ada seseorang sahabat berjalan di suatu pasar. Berjalan menuju ke pasar, bertemu dengan seorang yang fakir. Seseorang yang fakir ini dalam keadaan lumpuh, dalam keadaan buta. Akan tetapi beliau selalu mengucapkan melalui lisannya, selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat yang sempurna kepadaku. Kata fakir ini selalu memuji Allah. Segala puji bagi Allah telah memberikan aku nikmat yang sempurna kepadaku. Maka sahabat ini bertanya kepada fakir, wahai fakir, kenapa engkau selalu mengucapkan Allah selalu memberikan nikmat yang sempurna kepadamu? Akan tetapi engkau dalam keadaan lumpuh. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat yang sempurna kepadaku.
Yakni nikmat sempurna itu adalah nikmat iman wal Islam, dan nikmat dijadikan lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala di zaman ini kita jaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita lalai darinya, yang kita selalu melupakan daripada perintah tersebut. Di antaranya apa? Perintah untuk kita mencari sesuatu yang halal di muka bumi ini. Mencari sesuatu yang halal, rezeki yang halal di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib talabul halal, dikatakan di dalam sebuah hadis, talabul halal wajibun ala kulli muslim. Dia mencari yang halal itu wajib bagi setiap muslim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul halal wajibun ala kulli muslim. Dia mencari yang halal itu wajib bagi setiap muslim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu carilah yang halal di muka bumi ini agar apa? Agar kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lain hadis Nabi Muhammad mengatakan talabul halal faridatun ba'dal faridah. Mencari yang halal itu, kata Nabi Muhammad, suatu kewajiban setelah kewajiban. Setelah kita sholat 5 waktu, setelah kita menjalankan kewajiban Allah yang lainnya, mencari yang halal ini wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu carilah yang halal. Carilah rezeki Allah Subhanahu yang halal, untuk memberikan kepada anak kita, untuk memberikan kepada istri kita, untuk memberikan kepada kedua orang tua kita. Carilah sesuatu yang halal. Di sini Nabi Muhammad SAW pernah memanggil Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah SAW. Di situ Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam kitab Wasiatul Mustafa, kitab wasiat tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidina Ali, akan tetapi wasiat ini bukan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib saja, akan tetapi untuk kita umat Nabi Muhammad, untuk menjalankan daripada wasiat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan kepada Imam Ali, man akalal halal sofa dinuhu, kata Nabi Muhammad. Barang siapa, wahai Imam Ali, barang siapa yang memakan makanan yang halal, sofa dinahu, maka akan murnilah agamanya. Maka agamanya akan murni, akan suci agamanya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja, kata Nabi Muhammad, waraqqa qalbuhu, maka hatinya akan dilembutkan oleh Allah. Kalau ke hati kita pengen dilembutkan oleh Allah, selalu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaga daripada apa yang masuk ke dalam perut kita. Maka jaga apa yang kita pakai sehari-hari, halal atau haramkah itu, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lidakwati hijab, kata Nabi Muhammad, orang yang makan makanan yang halal, maka doanya akan tidak ada hijab di antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita ingin berdoa, maka doa tersebut tidak ada hijab antara dia dan Allah. Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia memakan makanan yang halal, atau pakaiannya, atau barang-barang yang ia pakai itu halal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, wahai Imam Ali, ya Ali, man akala subhat ala istabaha alaih, kata Nabi Muhammad. Wahai Imam Ali, barang siapa yang memakan makanan subhat, makanan subhat ini adalah sesuatu yang masih diragukan perihal halal atau haramnya, masih ragu gitu, makanan yang itu halal atau haram, masih ragu, itu namanya subhat. Subhat itu halal atau haram, masih ragu, maka akan menjadi tersamar pula agamanya, maka agamanya akan tersamar. Masih ragu-ragu juga dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, ragu dia. Kalau dia selalu makan makanan yang subhat, yang belum tahu halal atau haramnya.
maka dia akan ragu. Akan ragu kata Nabi Muhammad SAW, serta akan gelaplah hatinya. Wa azlama qalbuhu. Orang yang makan makanan yang tidak tahu halal atau haram, hatinya akan digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya gelap, dia akan menjalani kehidupan dengan ragu-ragu. Selalu dah ragu-ragu, ini halal atau haram dia lakukan. Hatinya akan digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, wa man akala al-haram mata qalbuhu. Kalau tadi dia makan makanan yang belum tahu halal atau haram, sekarang yang makan makanan yang haram, maka hatinya akan mati. Bukan digelapkan lagi, maka hatinya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita sudah mati, maka apapun bentuk maksiat akan kita lakukan. Kalau hati kita mati, maka nasihat pun tidak akan masuk ke dalam hati kita. Siapapun yang menasihati kita, baik itu ulama besar, wali Allah, siapapun orang besar yang menasihati kita, kalau hati kita sudah mati, maka tidak bakal kita terima nasihat tersebut. Masuk ke nasihat tersebut ke kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau hati kita sudah dimatikan oleh Allah. Semoga hati kita selalu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi man akala subhat tadi, maka orang yang makan subhat, tidak tahu halal atau haram, akan disamarkan daripada agamanya, kata Nabi Muhammad tadi. Di sini diceritakan di zaman tabi'in, seorang yang bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Seorang tabi'in ini selalu menjaga makanannya, selalu menjaga barang yang ia pakai selalu yang halal. Seorang ulama tabi'in di zamannya, pada suatu hari dia berjalan ke pasar, ingin membeli barang. Ini adalah bentuk dia menjaga daripada makanan halal atau haramnya. Dia berjalan ke pasar, dia menuju ke pasar. Setelah itu dia belanja ke pasar, dia membeli beras. Biasa kalau kita milih beras, kita milih pakai tangan, memegang daripada beras tersebut. Apakah beras ini bagus atau tidak? Maka seorang tabi'in ini pada saat dia membeli beras, dia memilih beras pakai tangannya. Setelah itu dia menentukan untuk membeli beras yang ini. Maka dimasukkanlah beras tadi ke dalam wadahnya untuk diberikan kepada tabi'in tadi. Setelah diberikan, para tabi'in ini keluar dari toko tadi dan kembali ke rumahnya yang jauh. Setelah itu sampai di rumahnya, seorang tabi'in ini tadi melihat ada di tangannya, di cincinnya terselip sebiji daripada beras. Maka apa yang dilakukan oleh tabi'in ini? Kalau kita, udah tidak apa-apa, sebiji juga, udah. Sebiji tidak apa-apa, tidak masalah. Akan tetapi tabi'in ini setelah melihat ada beras yang nyangkut di cincinnya, maka beras ini dia kembali ke pasar, mengembalikan si biji beras ini. Kenapa? Takut halal atau haramnya. Karena ini hak orang toko itu katanya. Maka dikembalikan sebiji beras ini karena takut akan halal atau haramnya. Ini orang-orang terdahulu. Ulama terdahulu selalu menjaga daripada hal-hal yang halal atau yang haram. Oleh karena itu di zaman sekarang ini banyak halal haram hantam. H3 katanya. Halal haram hantam. Tidak tahu halal, tidak tahu haram dipakainya. Banyak ya zaman sekarang ini. Jadi zaman sekarang ini banyak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka. Kenapa? Selalu memakan makanan yang haram. Oleh karena itu jaga diri kita, jaga anak kita, perhatikan apakah mereka makan makanan yang halal atau haram. Ini nasihat untuk diri kita, untuk saya dan untuk semua yang ada ini. Di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW juga, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tak kalah anaknya memakan makanan yang tidak tahu. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Sayyidina Abu Bakar masukkan tangannya ke mulut anaknya dan mengeluarkan apa? Mengeluarkan makanan yang masuk ke dalam mulut anaknya yang tidak tahu halal atau haram. Anak kecil biasa makan makanan yang nggak tahu makanan siapa dia dimakan. Maka Sayyidina Abu Bakar mengambil tangannya dan mengeluarkan makanan tersebut. Kenapa? Takut anaknya memakan makanan yang tidak jelas, makanan subhat.
Oleh karena itu jaga. Dikatakan maka akan lemahlah keyakinannya. Setelah dia makan makanan yang haram, Allah matikan hatinya, Allah akan ringankan agamanya. Maksudnya apa? Dia akan meremehkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak kala dia melakukan kemaksiatan, maka dia tidak akan menyesal. Biasa dia melakukan maksiat karena selalu memakan makanan yang haram. Dikatakan di dalam ulama mengatakan barang siapa yang tidak menyesal akan lepasnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyesal akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertaubat, itulah tanda hati orang itu mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Tak kala dia biasa salat subuh misalnya, tahu-tahu dia besoknya tidak salat subuh di musholla, ketaatan itu lepas, tidak nyesal dia, tidak ada merasa penyesalan. Itu tanda hati orang tersebut telah mati, kata ulama mengatakan. Dan tidak menyesal, tidak bertaubat kepada Allah dengan segera, tak kala dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga tanda hati seseorang tersebut telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'ufa yaqinuhu, barang siapa yang makan makanan yang haram, maka Allah akan lemahkan keyakinannya kepada Allah. Dia hilang keyakinan sama Allah. Tentang rezeki dia hilang. Yakin dia rezeki sama Allah telah hilang. Kenapa? Selalu makan makanan yang haram. Wa da'ufa yaqinuhu, hatinya keyakinannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hajaballahu da'watahu wa qallat ibadatuhu. Setelah itu yang makan makanan yang haram, wa hajaballahu da'watuhu, hijabnya, doanya akan dihijab oleh Allah, ditutup oleh Allah doanya. Jadi dia selalu berdoa, di malam hari dia berdoa, di siang hari dia berdoa kepada Allah. Dia bangun malam tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bingung. Kenapa tidak dikabulkan oleh Allah? Mungkin dia selalu makan makanan yang haram. Oleh karena itu, pengen doa kita terkabul, banyak istighfar kepada Allah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berdoa, dosa kita masih banyak daripada yang kita lakukan, maka doa kita akan dihijab oleh Allah, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di zaman Al-Imam Hasan Basri, Al-Imam Hasan Basri mengatakan ada seorang yang datang kepada beliau 4 orang. Imam Hasan Basri ini kita tahu ulama yang hebat, ulama yang besar di zamannya. Selalu mengadu kepada Imam Hasan Basri kalau ada masalah, minta solusi kepada Imam Hasan Basri. Maka ada empat orang pemuda datang kepada Imam Hasan Basri, mengatakan kepada pemuda yang pertama datang, wahai Imam Hasan Basri, di kampung kami tidak turun hujan, maka doakan kepada kami agar kampung kami diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban daripada Imam Hasan Basri? Imam Hasan Basri mengatakan, istighfirillah, istighfarlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya simple. Yang kedua, pemuda yang kedua datang, wahai Imam Hasan Basri, kami adalah seorang suami istri. Belum dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Apa solusinya wahai Imam Hasan Basri? Doakan kami, katanya. Maka Imam Hasan Basri mengatakan istighfirillah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga datang pemuda mengadukan kepada Imam Hasan Basri, wahai Imam Hasan Basri, kami adalah orang yang fakir. Rizki kami kurang. Kami pengen menjadi orang yang kaya dan yang dermawan, kata pemuda ini. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri? Astaghfirullah, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat datang, wahai Imam Hasan Basri, pertanian kami rusak, panen kami gagal. Maka apa yang harus kami lakukan? Maka Imam Hasan Basri mengatakan astaghfirullah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka itu jawabannya. Istighfar kepada Allah, kata Imam Hasan Basri, agar doa kita diijabah oleh Allah, tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda 4 ini heran, kenapa Imam Hasan Basri selalu mengatakan istighfar kepada Allah. Jawabannya selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, wahai pemuda, apakah kalian tidak pernah membaca Al-Qur'an? Di dalam Al-Qur'an Allah katakan apa? Di dalam surah An-Nur, Allah katakan, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Wa yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesuai permintaan muda tadi, minta turun hujan. Ada jawabannya di dalam Al-Qur'an. Yursilis samaa 'alaikum midrara, aku akan turunkan hujan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan aku akan lipat gandakan harta kalian. Yang tadi pengen kaya pemuda tadi, aku akan lipat gandakan harta kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa banin, dan aku akan lipat gandakan anak kalian. Maksudnya akan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, maka aku akan jadikan kebun-kebun untuk kalian, panen yang bagus. Wa ja'alakum anhara, dan aku akan jadikan sungai-sungai untuk kalian bercocok tanam, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban daripada Imam Hasan Basri melalui Al-Qur'anul Karim. Tidak sembarang, jawabannya ada di Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, hajat kita pengen dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang makan haram tadi, maka dia akan dihijab doanya, wa qallat ibadatuhu. Maka orang yang makan makanan yang haram, maka akan sedikitlah ibadahnya. Lama-lama sedikit demi sedikit akan hilang ibadah dia kepada Allah. Biasa dia sholat subuh di mushola, hilang. Berapa hari dia tak sholat subuh. Dia biasa bersedekah kepada Allah, dia biasa bersedekah, dia biasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit-dikit akan hilang. Karena apa? Makan masuk di dalam tubuhnya sesuatu makanan yang haram. Di sini disebutkan di dalam hadis Nabi, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Kata Nabi Muhammad, setiap daging, kata Nabi Muhammad, yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka pantas baginya. Setiap daging yang kita makan makanan masuk ke dalam ke tubuh kita, daging kita menjadi haram, maka neraka pantas baginya. Insyaallah hadis yang terakhir dikatakan oleh Nabi Muhammad, insyaallah, man istara sauban bi asra darahim wa fihi dirhamun min haram lam yaqbalullahu lahu salatan ma dama fihi, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang membeli pakaian, kata Nabi Muhammad. Kita perhatikan hadis ini. Barang siapa yang membeli pakaian, kata Nabi Muhammad, dengan seharga 10 dirham, wa fihi dirhamun min haram. Dari 10 dirham itu ada 1 yang haram, kata Nabi Muhammad. Lam yaqbalullahu lahu salatan, maka tidak akan diterima salat kita. Dia beli baju harga 10 dirham. Sedirham ini ada yang haram di dalam 10 tadi, maka tidak bakal diterima solatnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madama fihi. Selagi baju itu dia pakai untuk solat. Baju yang 10 dirham itu dia pakai untuk solat, yang dia 10 dirham itu ada haram, selalu pakainya baju tadi, tidak akan diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Haddad mengatakan di dalam hadis tadi, menjelaskan di dalam hadis tadi, kata Imam Haddad, ini adalah baju yang kita pakai, yang di luar jasad kita. Baju yang 10 dirham, 1 dirhamnya ada yang haram, kita beli pakai duit haram tadi, maka tidak diterima solat kata Imam Haddad. Solat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, kata Imam Haddad, Imam Abdullah Haddad mengatakan, bagaimana kalau kita makan suatu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, yang bercampur ke daging kita, keringat kita, tulang kita, terkena yang haram,
maka lebih lagi kata Imam Haddad, tidak akan diterima salat kita, tidak akan diterima di seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Jadi kata Imam Haddad, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahzaru, dan hati-hatilah dengan sesuatu yang haram. Kita lihat bagaimana itu halal atau haram. Baru kita makan. Karena apa? Akan menjadi darah daging di tubuh kita kalau kita selalu memakan makanan yang haram. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang taat kepada Allah, hamba yang taat kepada Rasulullah, hamba yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, hamba yang selalu menjaga daripada halal atau haram. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita rezeki yang halal kepada kita. Allahumma aghnina bil ilm, Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya muid ya rahim ya wadud, aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak kita keluar daripada majlis ini. Allah Subhanahu wa taala ampuni daripada dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dan dosa para hadirin. Dan semoga tidak kita keluar daripada majlis ini. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan daripada di antara kita yang sakit atau keluarga kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih yang kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.